Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terimalah salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah ini kembali kita bertemu untuk merenungkan nasihat firman Tuhan, menjadi motivasi, kekuatan, pengharapan, bahkan nasihat untuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami semua, kami meminta kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, orang yang berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus, kita percaya, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka, baik duka, waktu kita sakit, waktu kita sehat, kita gembira, kita bersedih, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sementara mengarahkan kita kepada hal-hal yang indah yang telah Tuhan sediakan di masa yang akan datang dalam kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan nasihat firman Tuhan, khususnya bagi kita semua yang membutuhkan motivasi. Kita yang percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan nampaknya tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita mengalami duka cita, kadang-kadang pertanyaan tentang Tuhan itu di mana? Apakah Tuhan bersama-sama dengan saya? Sering muncul dalam benak kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan untuk memberikan motivasi, nasihat, serta pengharapan bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang saya ambil dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan 9 serta ayatnya yang ke-10. Wahyu 2 ayatnya yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Firman ini disampaikan oleh yang awal dan yang akhir, dan setiap orang percaya tahu, yakin bahwa yang awal dan yang akhir di dalam Alkitab dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Firman yang disampaikan kepada jemaat Smyrna adalah firman dari Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-9, Yesus berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis." Yesus memberitahukan kepada jemaat di Smyrna bahwa Dia tahu. Yesus tahu kesusahan dan kemiskinan jemaat di Smyrna. Tapi Yesus juga tahu bahwa sebetulnya jemaat ini kaya. Yang Yesus maksud adalah tentang kehidupan kerohanian jemaat di Smyrna. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penindasan. Ada di antara mereka yang kehilangan satu kaki. Mereka kehilangan satu lengan. Mata mereka dicungkil. Dan inilah fakta sejarah yang terjadi ketika jemaat Smyrna ini muncul dari tahun 100 sampai tahun 313. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya secara rohani, tetapi mengalami penindasan. Jemaat Smyrna menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita begitu yakin dan sungguh-sungguh datang setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa cacat celah, kadang-kadang kita mengalami kesusahan, dan kadang-kadang kita mengalami kemiskinan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kesulitan dalam hidup, pergumulan yang besar di dalam kehidupan. Tapi percayalah bahwa sebagaimana Yesus mengetahui jemaat Smyrna, demikian juga Yesus mengetahui keberadaan kehidupan saya dan saudara-saudara. Ayatnya yang ke-10 dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, Yesus berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ketika kita mengalami masalah, kesulitan dalam kehidupan, ketika kita kadang-kadang mempertanyakan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan? Dan sebagaimana Yesus mengetahui dan mengerti apa yang dialami oleh jemaat Smyrna,
Yesus juga mengetahui dan mengerti apa yang sementara kita alami. Dalam ayatnya yang ke-10 ini, kurang lebih ada 3 poin yang saya mau angkat untuk menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Bagaimana kita melihat, membentuk sudut pandang dalam kehidupan kita masing-masing, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan korenian kita. Yang pertama, Wahyu 2 ayat 10 dimulai dengan frasa, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Secara pribadi ketika saya membaca firman Tuhan, dan saya menemukan frase jangan takut dan ini diucapkan oleh Yesus, maka saya diberikan penghiburan. Secara pribadi saya dikuatkan, karena beberapa kali saya menemukan di dalam Alkitab, kata jangan takut ini memberikan pengharapan dan kekuatan yang luar biasa. Salah satu tokoh yang memperoleh kalimat atau frase jangan takut ini dan diberikan kekuatan adalah Rasul Simon Petrus. Ada 3 fase yang membuat sampai kata jangan takut ini sangat kuat dalam kehidupannya Rasul Petrus. Pertama, ketika dia bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya, seorang nelayan yang hebat ini dia pulang lalu kemudian sampai di tepi pantai, mereka dengan wajah yang letih, lesu, tidak mendapatkan apa-apa, kekecewaan nampak di wajah mereka. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Yesus. Petrus bertemu dengan Yesus, lalu kemudian dia mendengarkan perintah dari Yesus untuk bertolak kembali. Dan apa yang terjadi? Petrus melihat mujizat yang luar biasa. Dia mendapatkan ikan yang begitu melimpah. Dan ketika dia menyadari hal itu, Lukas pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ketika melihat mujizat yang luar biasa yang terjadi, Petrus menyadari bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Yesus, kita datang kepada Tuhan, apakah rasa ketidaklayakan ini ada di dalam hati dan pikiran kita? Inilah yang diinginkan oleh Yesus. Dan ketika Petrus menyatakan perasaan ketidaklayakannya ini, ayat yang ke-10 dalam Lukas pasalnya yang ke-5, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kata jangan takut muncul di sini dan merupakan penghiburan, kekuatan kepada Petrus bahwa dalam ketidaklayakan Yesus sanggup untuk melayakkan Rasul Petrus. Dalam frase yang selanjutnya, Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 10, Yesus berkata, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kalimat ini adalah kalimat tanda layak yang Yesus berikan kepada Petrus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa berdosa, kita merasa kurang untuk datang kepada Yesus, kita rasa malu untuk datang kepada Yesus, Yesus katakan, sebagaimana kepada Petrus, jangan takut. Hari ini juga engkau akan layak sebagai anakku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam fase yang kedua, ketika Petrus bergaul dengan Yesus. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Muncul lagi kata jangan takut di sana. Cerita ini adalah cerita ketika badai topan menerpa perahu yang ditumpangi oleh Petrus dan teman-temannya. Dan ketika gelombang terjadi, tiba-tiba Yesus muncul di permukaan air dan murid-murid ketakutan. Dalam ketakutan, Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Tenanglah, kata Yesus. Lalu kemudian ada cerita yang menarik yang dialami oleh Petrus. Ketika dia melihat dan mendengar bahwa itu adalah Yesus, dia berkata, kalau memang itu engkau Yesus, coba panggil aku untuk berjalan mengarah kepadamu. Yesus pun mengikuti, menuruti apa yang disampaikan oleh Petrus. Dia turun dari atas perahu, lalu kemudian berjalan di atas air. Ketika di sementara berjalan, ayatnya yang ke-30 dan 31 firman Tuhan berkata, Matius pasal 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya yakin kita semua percaya ketika Tuhan
memberikan kepada kita jaminan bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu banyak berkat. Tapi kadang-kadang kebimbangan menjadi bagian kita. Petrus ketika dia turun, dia sementara berjalan menuju kepada Yesus. Semakin dekat kepada Yesus. Tetapi ketika dia berjalan semakin dekat kepada Yesus, ayatnya yang ke-30 dan 31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ada tiupan angin, maka bimbanglah Petrus dan mulailah ia tenggelam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita semua sementara berjalan bersama-sama menuju ke jalan yang lebih dekat dengan Yesus. Tetapi permasalahan dalam kehidupan, pergumulan dalam hidup, seringkali membawa kita kepada kebimbangan. Apakah Yesus ini, dia peduli dengan saya atau tidak? Yesus katakan kepada Petrus, kenapa engkau bimbang? Hari ini, saya mengajak kita semua untuk jangan bimbang kepada Yesus. Dan fase yang ketiga dalam akhir kehidupan dari Yesus, Yesus mengatakan kepada Petrus, hari ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus dengan yakin mengatakan, sampai mati sekalipun aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Dan apa yang terjadi? Cerita yang kita tahu bersama bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesus benar terjadi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Perbedaannya adalah, dalam kisah-kisah sebelumnya, Petrus mendapatkan pengharapan dengan kalimat, jangan takut. Kali ini ketika dia menyangkal Yesus, ketika imannya goyah, ketika dia menyangkal Yesus di hadapan banyak orang, tidak ada lagi kalimat yang berkata jangan takut, karena saat itu Yesus harus mati di kayu salib. Tetapi ketika Yesus bangkit, dalam Markus 16 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Selama Petrus masih hidup, ketika Yesus sudah mati, Petrus mengalami pergumulan. Apakah saya ini diampuni atau tidak? Apakah saya ini dilayakan kembali oleh Tuhan atau tidak? Dia sementara menunggu jawaban jangan takut dari Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, salah satu nama yang disebutkan oleh Yesus adalah sampaikanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ketika nama Petrus disebutkan di sini, Yesus sementara memberikan pekabaran yang luar biasa kepada Petrus, bahwa dia kembali dilayakan oleh Tuhan. Dosa-dosanya diampuni. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10, frasa pertama mengatakan jangan takut. Ketika kita mengalami masalah, kadang-kadang kita menyangkal Yesus, kadang-kadang kita mengalami penderitaan, kadang-kadang kita mengalami kerugian, dan semuanya itu merenggut iman percaya kita pada Yesus. Kembali saat ini, Yesus berkata, jangan takut. Kita dilayakan di hadapan Tuhan bila kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan frasa yang kedua di dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ke-10 yang saya coba untuk kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah ketika Yesus berkata, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Seorang yang setia, seorang yang mau dekat dengan Tuhan, ketika mengalami pencobaan, anggaplah pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Anggaplah ketika kita dicobai sebagai suatu ujian supaya iman kita menjadi lebih tekun di hadapan Tuhan. Semakin kita dicobai, semakin banyak pencobaan yang datang kepada kita. Maknailah itu sebagai bagian untuk menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan memberikan garansi kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu berbahagia ketika kita mendapatkan pencobaan. Itu berarti Tuhan peduli dengan kita. Itu berarti Allah peduli dengan keselamatan kita sehingga kita diuji apakah kita tahan terhadap pencobaan, apakah kita akan tetap setia meskipun dalam pencobaan. Dan bagian yang ketiga yang akan renungan kita bersama dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ke-10 adalah supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saya tertarik dengan kata 10 hari karena ini berarti kesusahan tersebut memiliki batas waktu untuk berakhir. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang dianiaya pada masanya. Jemaat yang mendapatkan penganiayaan yang luar biasa oleh karena ketekunan mereka, oleh karena kesetiaan mereka. Ada di antara mereka yang dibunuh, ada yang dipenjara, lalu kemudian ada yang disiksa. Alkitab atau firman Tuhan pada saat itu dimusnahkan. Tetapi iman mereka tetap kuat. Dan firman Tuhan berkata, kesusahan itu hanya akan sampai 10 hari. Yang artinya, itu akan berakhir. Berdasarkan fakta sejarah, jemaat Smyrna dari tahun 100 sampai tahun 313 mengalami masalah yang luar biasa, penganiayaan dan penganiayaan paling luar biasa terjadi dari tahun 303 sampai tahun 313. Selama 10 tahun ini mereka mengalami masalah yang luar biasa, tapi di akhir dari tahun 313 penganiayaan tersebut berakhir. Dan benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan telah menyediakan waktu yang indah untuk menyelesaikan masalah atau pencobaan yang kita alami. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya bahwa pencobaan kita akan berakhir. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya perlu percaya, saudara, karena kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Kadang-kadang kita harus belok ke kiri, harus belok ke kanan, harus masuk terlalu dalam ke dalam pencobaan. Kita akan masuk terlalu dalam ke dalam masalah yang kita alami. Tetapi demikianlah cara Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah kita percaya kepada jalan-jalannya Tuhan. Pena inspirasi dalam buku Membina Keluarga Sehat halamannya yang ke-206. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung atas doa kita. Kadang-kadang ketika kita berdoa, ketika dalam masalah, kita mau supaya doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Dan tergoda untuk kecewa bila jawaban doa itu tertunda dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi, kata pena inspirasi, Allah terlalu bijaksana dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktunya dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara, kalau punya masalah, datang dekat kepada Tuhan dalam doa. Dalam doa kita berharap Tuhan menjawab doa kita sesegera mungkin dan sesuai dengan harapan kita. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang indah dan apa yang kita butuhkan. Percaya saja kepada Tuhan. Dan bagian terakhir dari 1 Korintus 10, Wahyu 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai batas mana pencobaan itu akan kita alami?
Wahyu 2 ayat 10 berkata, setialah sampai mati. Bahkan ketika kita mati dalam pencobaan, ketika kita mati sementara dicobai, itulah batas terkuat yang kita miliki. Dan Tuhan memperhatikan itu, memperhitungkan itu sebagai berkat yang akan digantikan dengan mahkota kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak terlepas dari masalah. Kita tidak terlepas dari cobaan. Kita tidak terlepas dari pergumulan hidup. Tetapi ketika kita merenungkan bersama-sama nasihat firman Tuhan pada kesempatan ini, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun yang harus kita alami. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang akan kita hadapi. Dan percaya saja bahwa dalam hidup yang kita alami, kesulitan yang kita alami, iman kita sementara diuji untuk lebih murni. Iman kita sementara diasah untuk menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Iman kita sementara diperkuat supaya kita dianggap layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan yang paling terakhir dalam poin waktu ini adalah percaya saja bahwa masalah yang kita alami memiliki batas waktu untuk berakhir. Karena Tuhan sudah menyediakan waktu yang indah menurut kehendaknya. Setialah sampai mati. Setia dalam kehidupan kita, dalam masalah yang kita alami. Karena Tuhan akan menggantikan kesetiaan kita dengan mahkota kehidupan. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami memanjatkan doa dengan penuh ucapan syukur. Oleh karena kami boleh merenungkan nasihat firman-Mu. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, kadang-kadang kami mengalami kebimbangan dalam kehidupan, oleh karena pergumulan, oleh karena masalah yang kami hadapi. Tapi pada kesempatan ini kembali kami dikuatkan. Ketika kami setia kepada Tuhan, kami tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, kami percaya bahwa masalah yang datang merupakan ujian untuk memperkuat iman kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa masalah-masalah yang kami hadapi akan berakhir sesuai dengan waktu yang indah menurut kehendak Tuhan. Kuatkan komitmen kami untuk setia kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap setia sampai Yesus datang, dan kami dianggap layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, menjadi pengharapan kami bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.